Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini, saya Lisandro Panjitan akan mendemonstrasikan secara utuh implementasi sistem basis data Taji Resto Cafe yang telah kelompok kami bangun menggunakan Microsoft Access. Di layar saat ini adalah tampilan main menu atau dashboard utama sistem kami. Dashboard ini dirancang sebagai pusat kendali navigasi terintegrasi menggunakan fitur makro akses. Seluruh tombol bulat operasional di sini telah diikat ke objek form dan report sehingga meminimalkan interaksi user dengan panel aktif standar dan membuat aplikasi menjadi lebih user friendly. Sebelum masuk ke operational form, mari kita lihat fondasi database terlebih dahulu. Ini adalah tampilan skema relasi fisik antar tabel yang kami bangun berdasarkan IRD pada makalah. Dapat dilihat bahwa kelompok kami menerapkan aturan Enforce Referential Integrity serta beberapa menggunakan cascade, update, dan delete. Hal ini menjamin konsistensi data di seluruh tabel master dan transaksi seperti tabel karyawan, gaji, dan jurnal, serta 100% mencegah adanya data yang menggantung atau tidak valid dalam sistem. Sekarang kita masuk ke bagian antar muka pengguna. Di layar adalah form input jurnal yang digunakan oleh admin cafe untuk mencatat transaksi harian secara ergonomis. Saya akan melakukan praktik mengisi. Lihat, saya akan menggunakan beberapa data dummy sehingga saya akan beberapa data karena menggunakan relationship sehingga akan terjadi error jika data yang dimasukkan sesuai dengan baris field yang ditentukan. Contohnya di sini input jurnal, account, dan isi form, jurnal detail. Bagian atas ini adalah jurnal header. Nah, ini di bagian tabel. Saya akan mensimulasikan penginputan satu data transaksi. Form ini telah ditanamkan pemrograman event VBA pada tombol aksi di bawahnya. Ketika saya mengklik tombol simpan, sistem akan langsung mengunci data ke dalam tabel jurnal secara permanen dan otomatis membuka lembar entry baru. Dan simpan bisa dilakukan jika datanya benar, yang saya bilang di revisi. Dan sebaliknya, jika ada kesalahan input, tombol botol bisa digunakan berfungsi sebagai fitur undo instan untuk meminimalkan resiko salah catat pada aplikasi kamu. Sebenarnya pada umumnya kita bisa menggunakan tombol escape di kiri atas keyboard, namun tombol ini juga dilakukan.
Dan juga ada aspek otomatisasi paling krusial di sistem ini terletak pada query perhitungan PPH melalui script SQL, di mana kita bisa membuat query dengan desain view dan SQL. Namun saya membangun akses ini menggunakan SQL karena lebih mudah dipahami saya, struktur yang lebih jelas dengan menggunakan teknik like join. Query ini mampu mengkalkulasi potongan pajak karyawan secara otomatis. Karena query ini menggunakan dua tabel karyawan. Katanya ada gaji. Ini gaji tetap jika tidak ada gaji bulanan yang diinput. Jadi menggunakan gaji ini sebagai base atau dasar gaji mereka perhitungan jika tidak ada gaji di bulan itu. Namun bisa diinput juga melalui form gaji yang saya lihat. Dan ini jika ditambah total gaji di sini saya butuhkan gaji. Kalau nambah saya lupa di karyawan tidak. Oke. Gajinya kalau dia akan muncul dulu kita buka lagi. Jadi apa sih? Dan juga untuk tempo. Sistem menggunakan logika if bersarang untuk mendeteksi status PKP masing-masing karyawan maupun penghasilan pajak secara progresif dan langsung mengeluarkan nominal bersih PPh 21 per bulan secara real time. Nominal ini menjadi dasar potongan yang valid dan tidak perlu lagi dihitung manual di luar sistem. Dan di bagian karyawan ada data PKP ketika 0, 3 lebih minimal untuk harapan. Coba buka lagi dashboardnya. Seluruh transaksi yang masuk melalui form tadi yang masuk adalah ini. Jika Anda melihat subjurnal detail adalah yang ini, jadi masukkan ke dalam ini dengan mengisi ini, sama juga ke bagian report di sini. Seluruh transaksi melalui form tadi secara otomatis bermuara pada modul pelaporan finansial cetak. Di layar terdapat dapat dilihat tampilan pratinjau atau preview dari laporan jurnal umum, laporan neraca, dan laporan laba rugi. Sistem berhasil pada laporan laba rugi ini, sistem berhasil merangkum total harga pokok penjualan bisa 3,48 miliar beserta seluruh rincian beban operasional UKP secara sistematis. Seluruh nilai nominal pada laporan di proses akses ini termasuk komponen akumulasi pengusutan dan utang pajak telah kami lakukan validasi dan sinkronisasi secara ketat dengan sistem akurat kami hingga data keuangan pastikan 100% akurat dan balance dengan data di akurat. Saya menyesuaikan juga melalui data-data di KPM.
Sebelum memasuki bagian terakhir, saya akan menunjukkan satu-satu. Cek di sini. Ada aset stop, ini ada ROA, ini untuk gaji tadi, ini HPP yang dulu belum saya gunakan untuk apa, namun bisa digunakan untuk hitungan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjualan. COGS mungkin. Nomor transaksi di sini hilang, saya harus ini. Oke, jurnal header harus dipisah karena agar tidak terjadi pengulangan pada primary key tetap ini bisa berjalan dengan baik hingga dipisah dan dengan yang sama juga pada transaksi detail dan transaksi detail. Tadi juga bagian karyawan primary key ya, terus PTKP dan gaji. Ini juga menu yang berbeda dengan HPP. Nah, HPP di sini adalah biaya membuatnya, adalah biaya bukan biaya hanya benda. Nah, di bagian pajak ini mungkin bisa ditaruh beberapa tarif pajak yang dikenakan pada UMKM. Ini yang baru saya masukkan adalah PP 21 yang dipakai di query PPH 21 tadi. Lalu untuk pelanggan, kebetulan satu pelanggan ya. Oke. Lalu kita daftar masuk, daftar persediaan ya, itu adalah untuk ada di depan kedua. Query di sini ada query besar. Artinya apa? Untuk melis kode akun serta namanya dan melihat total gaji. Jadi semua jurnal dibuat di dalam Java. Grafik kinerja hari ini khusus untuk report grafik kerja agar dapat membuat grafik. Ini masih sama dengan jurnal detail. Di sini kita bisa menentukan jurnal detail dan jurnal header pembentukan query, jadi tidak ada permasalahan di bagian primary key. Juga bisa menjadi satu kesatuan jurnal yang terlihat rapi. Query baru ini juga digunakan untuk membuat report agar hasil tampilan report sesuai dengan yang seharusnya. Untuk laba rugi summary menunjukkan hasil total pendapatan, total beban, dan laba bersih. Bagian query neraca dan mungkin neraca saldo juga sama digunakan untuk membangun report neraca dan neraca saldo juga. Form input gaji yang tadi saya sebutkan, dengan header juga, menu-menu adalah dashboard, jurnal detail dari jurnal header ini besar ini yang terbuat dari query buku besar. Kegiatan yang sudah saya tunjukkan, jurnal umum juga menggunakan query jurnal umum menghasilkan tampilan yang bisa dimengerti. Laba rugi juga menggunakan query laba rugi ini membuat laporan laba rugi yang sesuai. Hal yang sama juga terjadi pada neraca di bagian atas ini, mungkin karena daerah yang diberikan kurang.
sudah dia terjadi. Apakah neraca dan neraca saldo tidak sesuai statusnya akan query sudah dibuat. Saya sama dengan ini. Jadi bisa dibilang seperti query ini persiapan di tengah proses jadi sebelum dijadikan laporan. Sebagai penutup, jika operasional akses telah selesai, admin tidak perlu menutup jendela akses secara paksa, yaitu yang di atas kanan. Arahkan mouse ke main menu, dibuka dan tekan ke tombol power hitam di tekanan bawah dashboard ini. Dengan tombol power ini, pertama keep akses yang tertanam di dalamnya akan menutup seluruh database dan aplikasi secara otomatis. Dan dia akan juga men-save semua progres yang dilakukan tanpa terkecuali simpan. Karena ada program mungkin sebelum benar-benar akhir ya. Saya menggunakan item prosedur dan lagi saya menggunakan kode karena lebih mudah dimengerti untuk saya. Ini match 16 yang dimaksud adalah tombol power tadi with save all langsung untuk menutup akses dan save all untuk save. Dan jika saya coba save dan baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada satu atau lebih hal yang membuat tidak nyaman, saya mohon maaf. Yang lebihnya sekian dari saya mewakili kelompok saya, kelompok 1 dengan anggota Desandol Penjahitan, Zulfa Syawalia, Adia Rizni Azhara, Dania Brilian Danordara, dan Ellen Amanda Timamora. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas waktunya.